Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal furqan liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Kiai Haji Abdul Wahid ngapunten manawi salah. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Rafiq dan poro-poro yai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama jenengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, wali santri, para hadirin yang berbahagia. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan salam maaf, salam takzim dari abah mertua saya, Abah Yai Kiai Haji Abdul Ghafur, yang seharusnya beliau hadir pada malam hari ini, namun ternyata pas di malam yang sama di Pondok Pesantren Sunan Derajat ada acara wisuda. Dan kebetulan saya menantu yang bukan orang Jawa. Mungkin jenengan kaget, kok Gus Anas nggak bisa bahasa Jawi. Saya bukan orang Jawa, saya turunan Madura yang tinggal di Kalimantan. Ada yang suku Madura? Bede kak dinten Madura? Bede ki? Oneng bahasa Madura? Oneng. Saya turunan Madura, abah saya Madura asli yang hijrah ke Kalimantan tahun 84 buat pesantren di sana. Di rumah saya ada pesantren tapi kecil pesantrennya, pesantren salaf dan takhusus Quran juga, sama seperti di sini. Santrinya sekitar 1.500-an. Kemudian saya sejak kecil belajar maknani kitab niku pakai bahasa Madura. Jadi barangkali pernah ada yang mesantren di Madura, man pasera oreng amana saange menaki pasera man, gitu Pak. Alhamdulillah sajana puji lillahi panika kagungi Allah pasera Allah zat seagung tersemul janah, gitu belajarnya. Pasti nggak paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah lulus ibtida saya dipondokkan di Jawa Barat, tepatnya di Bogor, takhusus Quran. Alhamdulillah kami sekeluarga bisa menghafal Quran. Saya dulu khotamnya lulus madrasah tsanawiyah. Mungkin jenengan kaget pas muqaddimah saya
membawakan kiroah, karena basic saya bukan penceramah Pak. Saya bukan penceramah, tapi biasa ikut lomba tahfidz dan tilawah kiroah biasanya. Jadi penceramah dadakan sejak menjadi mantunya Yai Ghafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mondok di Bogor, bahasa ngajinya pakai bahasa Sunda dan bahasa Arab. Pernah di Mekah 1 tahun, dan saya tidak lama juga mesantrennya, hanya sekitar 16 tahun. Jadi kalau putra putrinya jenengan baru 6 tahun di sini kemudian pulang udah harus jadi orang alim, kayaknya kok belum ya. Kenapa? Kurang lama. Yang namanya nuntut ilmu itu watuluz zaman, harus lama. Kalau hanya 3 tahun apalagi hari ini banyak pesantren-pesantren kilat yang hanya pesantren 1 hari 1 malam 1 minggu, kadang-kadang pulang langsung jadi ustadz. Betul Pak, Bu? Ya. Kemudian kok bisa saya nyasar ke Sunan Derajat? Saya itu bukan alumni Sunan Derajat, tidak pernah juga ke Sunan Derajat. Kok bisa nyasar jadi mantunya Yai Ghafur? Saya satu kelas dengan putrinya Yai Ghafur ketika saya sekolah doktor di bidang ekonomi syariah di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi status saya ini sebagai hafidz tapi kuliahnya jurusan ekonomi. Jadi putranya jenengan harus bisa begitu. Hafidz tapi kuliahnya matematik, hafidz kuliahnya kedokteran. Nah begitu. Kalau hafidz kuliahnya di syariah Islam, wajar nggak usah kuliah, pesantren aja. Hafidz kuliahnya statistik, hafidz kuliah astronomi. Nah itu yang penting. Makanya sekarang kampus-kampus itu buka beasiswa khusus para hafidz yang 30 juz jurusan kedokteran. Mungkin anak jenengan nanti bisa ngambil jurusan itu. Mudah-mudahan lulusan dari sini nanti ada yang jadi dokter. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya satu kelas itu enggak pacaran Pak, Bu. Itu jodohnya Allah menentukan melalui perjalanan yang luar biasa. Ketika saya selesai studi S3 di tahun 2017, saya umroh. Kebetulan dapat hadiah umroh ketika saya lomba pada saat itu. Kemudian ketika sampai di Madinah, saya ditelepon sama abah saya, "Nas, bukannya kamu bilang kalau sudah selesai mau kawin?" Nggih, Bah. Coba ini ada namanya ini, fotonya ini kamu istikharahkan. Siapa itu, Bah? Anaknya teman saya, namanya Nur Hasanah, kata abah saya. Akhirnya dengan tanpa apapun saya istikharah. Kemudian ternyata beberapa malam istikharah di Madinah itu bermimpi ketemu dengan teman saya sendiri, bukan dengan orang yang ditunjukkan oleh abah saya. Siapa teman saya itu? Putrinya Yai Ghafur. Akhirnya saya menyampaikan ke abah saya, "Bah, ngapunten, ternyata mimpinya bukan ketemu dengan yang jenengan tunjukkan, ternyata mimpi ketemu teman saya, putrinya Yai Ghafur." "Siapa itu Yai Ghafur?" "Kiai, Bah, di Lamongan." "Ya sudah, besok kita ngelamar ke sana kalau kamu sudah pulang umroh." Akhirnya pulang umroh saya langsung ngelamar, langsung diterima, kemudian langsung sebulan kemudian nikah. Jadilah orang derajat. Ajaib kan? Langsung ketemu jenengan malam ini. Itulah cerita-ceritanya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini walaupun dalam kondisi ngantuk, saya yakin jenengan gak akan ngantuk. Ciri-ciri orang yang tidak akan ngantuk ketika dia lapang dadanya. Siapa yang lapang dadanya? Orang yang dikehendaki oleh Allah menerima hidayah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Nah, kalau jenengan hari ini ngantuk, berarti kebalikannya. وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Ayo, yang hari ngantuk, nyesek napasnya seperti naik ke atas langit, berarti mirip-mirip itu. Ayo, ngantuk apa enggak? Enggak ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Anti corona. Amin ya robbal alamin. Tadi pas saya kesini udah nggak pakai masker. Kebetulan saya juga jarang pakai masker gitu.
kecuali Pak Sampir sering pakai masker karena pejabat. Kemudian selawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para asatid yang saya hormati, terutama para santri yang saya banggakan. Saya ingat dulu ketika di wisuda khotaman Al-Quran, pesan dari guru saya satu. Apa pesannya? Kamu harus siap menjaga hafalan Quran sampai akhir hayat hidupmu. Sampai kapan? Sampai akhir hayat hidupmu. Berarti sampai meninggal, sampai arwahnya lepas dari jasadnya. Itulah yang harus dijaga. Tadi banyak diceritakan oleh pengasuh tentang keutamaan-keutamaan. Saya sekarang mau cerita yang kengeriannya aja lah. Supaya sampean takut kalau hafalan itu hilang. Ada satu hadis yang hadis ini sangat ngeri kalau kita baca. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak qari, pembaca Quran. Tapi ternyata wal Qur'anu yal'anu. Quran itu yang akan melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Kalau jenengan baca penjelasan dari hadis ini di banyak kitab, dijelaskan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang baca Quran hanya sampai sini tapi nggak diamalkan. Banyak hari ini, banyak penghafal Quran, banyak orang alim, banyak, tapi yang mengamalkan banyak, sedikit. Makanya dahulunya Imam Ghazali dalam kitab beliau, ada salah satu kitab beliau tipis sekali, nama kitabnya Ayyuhal Walad. Kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali ketika berpesan untuk muridnya yang ingin boyong. Ditulis jadi kitab namanya Ayyuhal Walad. Dalam kitab beliau ada dauh yang fenomenal di kalangan santri. Al-ilmu bila amalin kal junun wal amalu bi ghairil ilmi la yakun. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan, kal junun, seperti gila. Berarti orang yang tidak mengamalkan ilmu seperti orang apa? Mau gila sampean? Nggak mau kan? Wal amalu bi ghairil ilmi la yakun. Dan pekerjaan, perbuatan yang dilakukan dengan tanpa ilmu la yakun, tidak jadi apa-apa, tidak ada nilainya. Seperti halnya jenengan sholat tanpa ilmu, tidak bisa sholatnya diterima, sah pun tidak. Semuanya harus pakai ilmu. Hari ini banyak orang-orang berilmu tapi tidak diamalkan. Perhatikan, sahabat-sahabat Nabi ketika menghafal Quran, di awal-awal wahyu itu diturunkan, apa yang dilakukan oleh sahabat? Tidak pindah hafalannya sebelum mengamalkannya. Coba sekarang gimana? Sahabat itu tidak pindah hafalannya sebelum mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Teng tong. Sayang lagi ngapain? Banyak nggak yang begitu? Ayo para hafidh-hafidhah ini. Hafidh-hafidhah godaannya satu, Pak, Bu, anaknya jenengan jaga ya, lawan jenis. Kalau itu tidak dijaga, maka itu bibit-bibit anak jenengan akan hilang hafalannya. Betul. Saya ini pengalaman. Kecuali saya bukan penghafal, bolehlah jenengan nggak percaya. Dari sejak lulus madrasah tsanawiyah, ketika saya izin boyong setelah khotam, apa kata guru saya? Gak usah kemana-mana, di pondok aja. Jadi saya 16 tahun, yang murni mesantren itu hanya 3 tahun. Selesainya apa? Ngabdi di pondok. Santri sekarang boro-boro sudah kegatelan pengen kawin. Betul kan? Betul apa enggak? Iya, betul apa enggak? Padahal Allah sudah menyediakan, gak usah khawatir.
Karena yang jelek untuk yang jelek. Al khabithatu lil khabithin, at tayyibatu lit tayyibin. Udah nggak usah khawatir. Kalau sampean soleh disediakan yang solehah, sampean solehah disediakan yang soleh, kan gitu. Sampean jelek disediakan yang jelek. Al khabithat lil khabithin, yang jelek itu yang jelek, nggak mungkin ketuker itu. Itu rumusnya Quran. Jenengan kan hafal Quran, yakini Quran itu. Quran ini tergantung keyakinannya. Bahkan jadi ilmu pelet sekalipun bisa Quran itu. Ayo yang laki-laki, suka nggak? Dulu di pondok Pak, tapi jangan ditiru ya. Dulu di pondok itu teman-teman yang nakal, kalau mau melet itu apa yang dia baca? Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Sudah itu sebut namanya, pejam matanya, sebut lagi salamun qawlan mir rabbir, tiup. Seketika itu suka sama kamu. Teman-teman yang nakal itu. Tapi saya nggak mengijazahkan itu, jangan diamalkan. Nggak mandi juga, wong saya nggak niat ijazah kok. Quran itu saking mandinya bisa seperti itu. Saya nanya ke istri saya, kok bisa sampean dapat suami saya? Wong istri saya itu lebih tua dari saya, Bu. Istri saya itu 2 tahun lebih tua dibanding saya. Saya lebih muda dibanding dia. Kok bisa dia dapat suami doktor masih muda? Apa amalannya? Apa kata dia? Amalan saya setiap hari, setiap ba'da sholat, supaya Allah mengirimkan suami terbaik buat saya. Apa amalannya? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surah apa itu? Surah Yasin. Nanti dibaca 11 kali setiap ba'da sholat. Wah, ini diamalkan temenan kalau ini. Pokoknya sampean itu kalau amalan satu dapat jodoh ganteng cantik pasti diamalkan. Amalan yang kedua bayar hutang, pasti seru itu. Semangat yang gitu-gitu. Tapi giliran amalan yang lain boro-boro, malasnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika sudah hafal Quran, jaga. Karena ketika seseorang manusia sudah hafal Quran, itu sudah diakui ahlul Quran, ahlullah. Keren kan itu? Orang ahli Quran itu keluarganya Allah. Bayangkan itu, keluarganya Allah. Bahkan dia bisa hafal Quran itu karena kehendak Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Makanya saya baca tadi, inna alaina, sesungguhnya atas tanggung jawab kami, kata Allah, jam'ahu. Tuh, coba jenengan fahami kalimat jam'ahu itu. Kenapa Allah menggunakan kalimat jam'ahu? Karena yang membuat kita hafal, dikumpulkan di otak kita, di dada kita ini Allah yang berkehendak. Begitu banyak orang yang setiap hari hafal, hari ini hafal besok hilang. Betul nggak? Hari ini Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Besok lupa lagi tuh. Banyak yang begitu. Tapi ada yang sekali hafal nggak lupa-lupa. Kan tipe santri itu banyak Pak Kiai ya. Ada yang hari ini ngafal, besok lupa. Besok dihafal lagi, lupa lagi. Ada yang sekali ngafal nggak lupa-lupa. Bahkan kalau Imam Syafi'i, kalau hafalannya Imam Syafi'i itu, jadi Imam Syafi'i itu kalau jalan lewat orang yang ngumpul, Imam Syafi'i akan tutup kupingnya. Ditutup kupingnya seperti ini. Ya Imam, kenapa engkau tutup kupingnya? Apa kata beliau? Kalau saya buka kuping saya, maka apa yang dibicarakan oleh orang yang ngumpul itu, saya akan langsung menghafalnya dan hafal. Keren kan? Coba jenengan, sudah diulang berkali-kali nggak hafal juga. Nah itu bedanya. Kenapa? Karena tadi dijelaskan oleh pengasuh, salah satu ingin hafalan kuat itu harus halalan thayyibah, yang dimakan. Kenapa? Karena manusia itu tergantung yang dimakan. Seperti jenengan punya anak luar biasa, tergantung yang jenengan makan apa. Makanya banyak kita temui keluarganya biasa-biasa saja tapi anaknya luar biasa, karena tirakatnya menjaga tidak makan haram. Karena apa yang kita makan itu akan menjadi bibit
Bibit apa? Air mani. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Hafal semua kan? Coba, manusia itu diciptakan dari mana? Saripati tanah. Adakah jenengan yang di sini di luar saripati tanah? Siapa tahu saripati langit. Enggak jatuh air itu ke tanah tapi ditadain langsung ke mulut. Ada yang begitu? Semuanya kan jatuh ke tanah. Jadi saripati tanah. Setelah jadi saripati tanah, jenengan makan kan itu? Nah, yang dimakan ini harus halal. Kenapa? Karena nanti ini akan jadi air mani. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi air mani disimpan di tempat yang aman oleh Allah. Sudah itu kawin, nikah. Setelah nikah berhubungan, sama-sama hidup air maninya, jadilah nanti alaqah. Setelah alaqah jadi mudghah, setelah mudghah jadi idhama, setelah itu fakasawnal idhama lahma, setelah itu thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi saya pengen teman-teman adik-adik para penghafal Quran, kalau kami dulu menghafal, sebelum menghafal dikaji tafsirnya, minimal tafsir Jalalain paling enggak, sehingga yang dihafal kita faham apa yang dihafal. Tapi hari ini banyak teman-teman penghafal ditanya ayat ini tentang apa dek, wallahu a'lam bimuradihi. Ngono jawabannya. Jangan begitu, tapi difahami maknanya supaya tidak hanya hafal. Jadi ketika Allah berkehendak mengumpulkan ayat Quran itu di dalam diri kita, maka tanggung jawab kita apa? Menjaganya. Jenengan gak usah khawatir, gak usah mikir saya masuk surga apa enggak, pasti masuk surga. Wong yang gak hafal Quran aja masuk surga kok. Apalagi yang hafal Quran. Cuman pertanyaannya langsung apa kagak? Nah itu. Transit apa langsung? Nah ini. Yang jelas kalau jenengan baca tafsir, ada satu surah Al-Mulk namanya. Di tafsir tersebut diceritakan bagaimana ada seseorang yang tidak jadi disiksa kubur gara-gara hafal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apalagi hafal satu Quran. Tapi yang penting itu tadi diamalkan. Terus bagaimana Gus supaya hafalan itu encer? Bagaimana hafalan itu kuat? Kuncinya satu, diulang. Kuncinya satu, murojaah, diulang. Terus berapa banyak? Bukan berapa banyak, berapa istiqomahnya. Bukan berapa banyak. Jenengan sekali mengulang hafalan, diulang sekali, ngulang sekali, duduk 10 juz, tapi setahun sekali dablek tuh hafalan. Nggak bisa. Hafalan itu kuncinya kalau mau lancar hanya satu, dawam, istiqomah. Saya sampai hari ini tiap hari masih baca. Berapa minimal? 1 juz. Kalau tidak sibuk sampai 3 juz sehari. Karena setiap hari lama-lama khotam. Makanya kalau di keluarga kita minimal 1 juz 1 hari untuk mengulang. Dan kami biasakan mengulang tidak boleh cepat. Kenapa? Karena hafalan cepat hilang. Contoh ya, contoh. Karena gini, kadang-kadang kita itu kalau sudah hafal pengennya itu cepat. Ngaku Pak, betul kan Pak? Ayo, ustadznya juga pasti gitulah, ngaku aja. Jadi kalau sudah mentang-mentang hafal, ujung-ujung yang dibaca bukan Quran, nyeng. Ya, seharusnya Quran itu akan lebih baik dibaca sesuai dengan tartilnya. Tempo terbaik itu apa? Tempo tartil lah. Kan tempo Quran itu banyak cara bacanya. Temponya itu kan ada tadwir, ada hadar, ada tartil, ada mujawwad, kan temponya banyak. Yang paling bagus yang tartil, yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Gitu. Jadi kita menikmati, kita sendiri itu menikmati. Makanya betul, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bagaimana supaya tambah imannya? Kalau kita pun menikmati. Tapi kalau apa yang nambah imannya? Yang kayak orang ngigau, nyong 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 nyong. Bukan nggak boleh, ya boleh. Cuman lebih afdol kalau kita lebih khusyuk baca Quran itu. Karena apa-apa yang lebih khusyuk itu berefek, Pak. Sama seperti zikir. Ketika kita berzikir la ilaha illallah, itu kalau kita meresapi dalam-dalam beda efeknya, Pak. Dengan la ilaha illallah, beda itu. Makanya ada nggak orang baca Quran jenengan itu hatinya kok berinding ya? Pernah nggak? Kenapa itu terjadi? Karena yang baca itu meresapi, akhirnya zauknya muncul. Ngaji juga begitu. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tapi nggak semuanya enak kalau dia tidak meresapi itu. Banyak kok yang ngaji suaranya tinggi, tapi kuping kita bukannya nyaman, malah pusing dengarnya. Bukan masalah suara siapa yang bagus, tapi bagaimana dia menjiwai. Bahkan kalau di pondok saya dulu ada amalan puasa Daud. Puasa Daudnya kalau di tempat saya itu 4 tahun. Kalau bolong, batal, ngulang lagi dari 0. Ayo, mungkin ada yang mau? Ada amalan selawatnya itu, uluk-uluk Nabi Daud namanya. Jadi nanti kalau ngamalin itu suaranya minimal lumayan lah, walaupun nggak bagus lumayan. Lumayan itu kalau didengar enak, dan itu penting bagi ahlul Quran. Jadi ahlul Quran ini coba dibiasakan membaca Quran itu pakai lagu, tapi lagunya jangan keterlaluan. Kemarin ada diskusi Bahthul Masail online saya dengan teman-teman di NU tentang bagaimana hukumnya melagukan Quran dengan lagu Jawa. Apa hasilnya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ada yang nggak membolehkan, dalilnya Iqra'ul Quran bilhunil arabi. Bacalah Al-Quran dengan lagu Arab. Padahal hadis itu tingkatannya tidak muttafaqun alaih. Hadis itu hasan pun tidak. Kalau hadis itu dipakai, kita nggak bisa ngaji, Pak. Karena yang hari ini diakui oleh ulama-ulama qurra, mulai dari lagu Bayyati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka, itu ada yang lagu bukan lagu Arab. Contoh lagu Sika. Lagu Sika ada yang bukan Arab. Sika apa? Sika Iroki. Sika ada Sika Masri. Jiharka juga bukan lagu Arab. Soba juga bukan lagu Arab. Nah, berarti bukan lagu Arab tuh. Kenapa dibawa? Berarti nggak boleh kanti ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagu Soba itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagu Sika juga. Nah, yang mengharamkan itu siapa? Yang orang-orang cingkrang-cingkrang itu. Saya bilang, sampean kalau ngimami pakai lagu itu lagu apa itu? Lagu Soba, lagu Sika, yang bukan lagu Arab. Berarti kalau lagu Jawa boleh? Boleh. Hanya, Pak, pesan satu, walaupun boleh tapi secara adab kurang tepat. Karena nanti orang jadi ingat Jawa. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kan gak ada yang salah tajwidnya.
Qul lillahil masyriq wal maghrib. Jadi imam juga kan bisa, cuman repotnya takutnya makmumnya malah nggak serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nanti waladhdallin gimana? Waladhdallin. Amin. Jadi repot. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang itu. Hanya secara adab kurang tepat. Nanti repot kita membayangkan yang lain. Jadi nggak usah kalau begitu. Sama kayak lagu dangdut, kan ada yang lagu dangdut kemudian tajwidnya tidak merusak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tajwid yang salah? Enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu dangdut itu. Jadi sholatnya bukan ingat Allah, ingat Ayu Ting Ting. Paham Pak? Jadi lagu apapun boleh, tapi cari yang adabnya betul. Kalau kata guru saya, udah nggak usah bikin-bikin, ikut aja yang sudah ada. Siapa itu? Ya guru-guru kita lah. Ikut saja guru-guru kita. Makanya dulu ketika saya belajar qiraah nggak boleh buat lagu sembarangan, apalagi buat lagu sendiri, nggak boleh. Makanya sekarang banyak kori-kori gadungan bikin lagu sendiri, niru di kaset di mana-mana. Gurunya YouTube, sanatnya al YouTube. Wah repot itu. Padahal kita dulu belajar itu meniru guru-guru kita. Kayak ketika ngaji niru Syekh Mustafa, niru Syekh ini begitu. Enggak kemudian bikin sendiri. Sekarang banyak kori-kori yang bikin sendiri lagunya Pak. Repot itu. Sampai lagu dangdut juga ada. Kayak lagu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu murninya begitu lagunya. Tapi sekarang ditambah-tambah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Nah itu mulai lebay-lebay. Yang kayak sepeda motor. Ini banyak di mana? Di pesantren Quran. Kalau sama guru saya ditentang tuh, nggak boleh. Kamu ngarang-ngarang lagu sendiri. Udah ngikuti aja yang sudah ada. Kenapa? Karena kita tidak hak untuk itu. Artinya silahkan pakai lagu baca Quran karena itu sunnah. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Jadi baca Quran pakai lagu supaya kita tambah nyaman. Nah ibu-ibu, yang terakhir dari saya karena sudah malam, saya ingin mengijazahkan amalan. Ini amalan ini yang sudah kita amalkan di keluarga kami di Kalimantan. Jadi saya itu anak kedua dari 12 bersaudara. Oh, wakil temen. Ibu saya 2 Bu. Makanya kalau jenengan ingin punya anak banyak, suaminya suruh kawin lagi. Kok nggak boleh? Katanya pengen punya anak banyak. Nggak mau kan. Saudara saya 12, ibunya 2, bapaknya 1. Nah alhamdulillah kami sekeluarga itu memang wajib punya kurikulum wajib, semuanya harus hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran nggak boleh pegang HP. Jadi baru boleh dikasih HP kalau hafal Quran. Coba anak jenengan begitu Bu. Kalau hanya bin nadhor saja nggak boleh Bu. Betul ya? Kalau bin nadhor saja baru setoran ya nggak usah, tunggu betul-betul hafal baru dikasih Bu. Kalau perlu jenengan yang ngetes, sini nak tak tes, kalau hafal tak kasih HP. Ini belum hafal Quran baru lahir aja udah dikasih HP-nya. Supaya diam anaknya. Ting tung ting tung, ini HP nak. Ting tung tung, ini nak HP nak. Ya Allah, dasar bapaknya sesat.
dikasih HP ting tung gitu. Nggak boleh, kebiasaan. Gimana orang tuanya itu? Semuanya tergantung orang tuanya. Orang tuanya ngacir ya anaknya juga nggak jauh beda. Semuanya itu fotokopi, anak itu fotokopi orang tua. Apa kata guru saya di Mekah, Syekh Muhammad itu? Kata beliau, cara mencontohkan anak itu sebenarnya sederhana. Buatlah ketika dia mau tidur melihat bapaknya sedang beribadah. Buatlah ketika dia baru bangun melihat bapaknya sedang ibadah. Sekarang kan enggak. Coba, ketika anaknya mau tidur lihat bapaknya main HP. Betul kan? Ketika bangun lihat bapaknya masih nguap, masih kelonan sama istrinya. Anaknya suruh bangun. Terus apa kata beliau? Karena pendidikan terbaik itu apa yang dilihat oleh anaknya dari orang tuanya. Bukan lihat film, lihat orang tuanya tiap hari. Kalau orang tuanya tiap hari marah-marah, anaknya gimana? Ramah-ramah apa marah-marah? Marah-marah. Jadi keluarga saya itu 12. Ini bukan sombong, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, supaya jenengan bisa menirukan. Rata-rata hafal Qurannya usia-usia muda. Adik-adik saya itu rata-rata lulus madrasah ibtida itu sudah pada khotam. Saya saja yang telat lulus tsanawiyah baru bisa khotam. Apa amalannya? 3 amalan ini sebenarnya ittiba kepada ayat Al-Quran. Dan 3 amalan ini sudah diijazahkan oleh ayah saya dan orang tuanya sampai ke guru-gurunya, termasuk guru saya juga yang mengijazahkan. Ayat Qur'annya, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Pernah dengar ayat itu? Surah apa? Surah apa? Ada yang baru diwisuda? Lupa ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang banyak yang senantiasa. Coba jenengan lihat tafsirnya. Yatluna kitaballah itu maksudnya dawam baca Quran. Jadi keluarga kami setiap hari baca Quran, ini ijazah, baik yang hafal maupun tidak. Baca Quran 1 hari 1 juz. Jadi begini, jangan anaknya saja yang dituntut jadi seorang hafidh-hafidhah, ibunya nggak pernah baca Quran, bapaknya juga nggak pernah, boro-boro nggak bisa itu. Minimal kalaupun tidak hafal, baca. Berapa 1 hari? Kenapa pura-pura nggak tahu sampean? Berapa 1 hari? 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, lama apa enggak? Lebih lama mana dengan pegang HP? Ayo jujur. Lamaan pegang HP kan? Iya. Saya pernah ikut seminar Pak di Swedia. Tahu Swedia ya? Swedia, pernah nonton bola klub Swedia ya? Di Swedia International Conference, karena saya di bidang ekonomi dan yang jadi basic saya itu Islamic Economic and Finance. Jadi kalau ke internasional ya pakai bahasa Inggris. Kalau jenengan mau ceramah bahasa Inggris juga boleh. Jadi ketika seminar di sana ada yang presentasi dari Israel, orang Yahudi, 2 orang Yahudi. Hasil presentasinya dia meneliti tentang bagaimana caranya mengalahkan siapa? Mengalahkan umat Islam. Kata dia hasil penelitiannya 2. Satu adalah jauhkan mereka dari kitab sucinya. Yang kedua, buatlah media-media yang bisa menjauhkan mereka dari kitab sucinya. Sekarang jauhkan mereka dari kitab sucinya, berhasil. Kenapa? Karena buat media-media yang bisa menjauhkan mereka dari kitab sucinya. Kita lihat hari ini WhatsApp, kata orang sini WA, Instagram, Facebook, YouTube, dan yang lain-lain, itu punya siapa? Punya Yahudi. Yahudi mana? Amerika. Amerika itu lebih banyak Yahudinya. Sekarang hari ini jenengan lebih milih nonton YouTube apa baca Quran? Nonton YouTube, betul kan? Baca WA, betul kan?
Bahkan kadang-kadang gara-gara WA teman kawan di sampingnya nggak dibaca, nggak disapa, gara-gara baca WA. Betul? Ayo kembali lagi baca Qur'annya. Tidak hanya dibaca, dipelajari. Karena tafsir yatluni itu baca sambil mempelajari dan mengamalkan. Baca, mempelajari, mengamalkan. Nggak cukup hanya baca. Baca, mempelajari, mengamalkan. Jadi kalau pesan guru saya itu baca, mempelajari, mengamalkan, baru mengajarkan. Sekarang kan enggak. Lagi musim apa? Baca pun tidak, ngajari orang. Lagi musim tuh baca juga kagak, tahu ayatnya juga enggak, ngajari orang, dakwahi orang. Akhirnya apa? Yaitu tadi, lupa sama dirinya sendiri. Sesuai dengan ayat Quran itu, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqilun, tuh bahasa Quran. Itu sebenarnya sindiran. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu itu menyuruh manusia berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu itu lupa sama diri sendiri. Nah, banyak enggak orang seperti itu? Banyak. Nanti dibaca, dipelajari, diamalkan, kemudian diajarkan. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendawamkan salat. Kalau dalam tafsirnya salat wajib, tapi kalau kami mengamalkannya, menambah salat sunnah, terutama salat tahajud. Ayo, kalau tahajud nggak tiap hari? Berapa rakaat tahajud? Ayo tahajud. Bapak Ibu yang terhormat, mulai malam ini berjanjilah kepada Allah untuk tahajud tiap malam. Siap apa enggak? Kok diam, Bu? Insya Allah pengen masuk surga ya, tapi usahanya neraka semua. Gimana? Jadi tahajud itu, Nabi itu kalau mengulang hafalan itu ketika tahajud. Jadi tahajud itu sangat cocok sekali bagi para penghafal. Saya dulu ketika lomba MTQ Musabaqah dari DKI Jakarta, waktu itu ikut cabang tahfidz 5 juz ma'at tilawah. Itu apa? TC-nya itu setiap malam harus bisa tahajud minimal 2 juz. Nanti duhanya 2 juz, berarti sehari itu 4 juz dalam sholat. Dan ternyata murajaah, mengulang hafalan, takrir, mengulang hafalan di dalam sholat jauh lebih lengket dibanding di luar sholat. Kalau nggak percaya buktikan. Makanya orang yang di dalam sholat hafalannya lancar, di luar sholat jauh lebih lancar. Jadi mengulang murojaah terbaik itu sholat. Ya nggak perlu lama-lama temponya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, cukup. Yang Bismillahirrahmanirrahim, kapan selesai? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wah, 2 juz kapan selesainya itu? Ya untuk sholat rawatib boleh lah, tapi tahajud itu diamalkan. Yang ketiga, yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ini kan infak, memberi. Memberi itu harus kaya apa enggak? Kok diam-diam aja? Pernah beri ke pondok enggak? Ayo, memberi jangan nunggu kaya. Bahkan kalau jenengan banyak hutang, rumusnya gampang, Pak. Sukalah memberi, Allah yang akan membayar hutangnya. Kalau enggak punya uang, memberinya, bersodakohnya bisa. Salah satunya dengan baca sholawat. Sholawat itu sama seperti sodakoh. Nah, kami mendawamkan baca sholawat itu 1000 setiap hari. Sholawat teksnya seperti salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, tapi khusyuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dibaca 1000 kali. Kalau punya hajat khusus, Pak, dibaca 4444 kali. Kalau belum ini juga baca lagi 6000 kali setiap hari. Kok banyak temenan, Gus? Sholawat tuh enak. Tiduran bisa, duduk bisa. Bisa semua.
Asal jangan sambil aja selawatan sampean. Lagi di toilet di situ sallallahu ala Muhammad, ya jangan. Yang serius baca salat sallallahu ala Muhammad. Tapi temenan ini, saya sudah membuktikan itu luar biasa khasiatnya dibaca itu. Insya Allah keinginan hajat jenengan dikabulkan oleh Allah bi barakatis salawat. Baca itu. Jadi tadi amalannya 1 juz setiap hari, kemudian yang kedua tahajud, yang ketiga bersolawat. Amalan-amalan seperti ini ya, yarjuna tijaratan lan tabur, disebut orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi, bangkrut. Coba bayangkan kalau oleh Allah dibayangkan tijarah, hidup itu sama seperti tijarah Pak, sama seperti berniaga. Kita itu hidup bisa untung bisa buntung, betul kan? Kalau kita buntung ulaika humul muflihun, kalau rugi ulaika humul khasirun. Tinggal pilih, mau pilih yang mana jenengan? Mau ulaika ashabul jannah atau ulaika ashabun nar? Pilih. Kayak pasti ulaika ashabul jannah, tapi usahanya enggak gitu. Hati-hati. Sudah itu. Kemudian yang lebih akhir lagi, ada satu ayat di Quran kadang-kadang, dan ini jarang dibahas oleh banyak penceramah. Ini ayat ini menceritakan tentang orang-orang Mekah yang kerjaannya suka minta tapi lupa. Suka minta tapi lupa. Kayak ibu-ibu inilah, ya Allah mudah-mudahan anak saya khotam Quran. Sudah khotam hari ini, sudah khotam lupa sama Allah. Hati-hati. Apa kalimatnya? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah. Dan apabila ditimpa kepada manusia itu kesusahan, kesulitan, kepayahan, sakit dan seterusnya, akan bilang apa? Da'ana, minta kepada kami, kepada Allah. Minta kan, betul kan? Berdoa kepada Allah. Li jambihi au qa'idan au qa'ima, baik dalam keadaan berbaring, duduk maupun berdiri. Makanya kalau kita galau Pak, banyak pikiran, tidur ingat Allah, duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, betul kan? Betul apa enggak? Betul. Tapi giliran falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah, maka tatkala kemudian kami hilangkan, nggak ada lagi itu mudarat. Yang tadi susah jadi gampang, yang tadi belum hafal jadi hafal, yang tadinya pengen punya penghafal sudah punya. Apa yang terjadi? Lari, kembali lagi, ingkar lagi kepada Allah, tidak bersyukur, malah kufur. Ka'allam yad'una ila durrim massah, seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami supaya Allah menghilangkan kemudaratannya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Paham Pak? Kalau ini kita menghindari, insya Allah kita menjadi hamba yang selalu dijaga oleh Allah. Pintar-pintarlah bersyukur kepada Allah. Walaupun anak jenengan hari ini contoh sudah khotam Quran tapi belum lancar, bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Diulang hafalannya sampai lancar sehingga menjadi betul-betul lancar. Sudah lancar tetap diulang sampai kemudian nanti kelak di yaumil akhir Quran yang kita baca itu menjadi saksi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin jenengan kecewa karena Abah tidak hadir. Mudah-mudahan lain kali beliau bisa hadir, dan saya yakin kita semua akan mendapatkan barokah beliau. Beliau tadi ketika sebelum berangkat bilang gini kepada saya, Lamongan itu hujan, nggih Bah, tapi tenang, di Mojokerto nggak hujan. Abah bilang begitu, dan betul ternyata di sini nggak hujan, padahal di sana deres Pak. Itu barokahnya ulama dan barokahnya jenengan juga. Kenapa? Karena menghadiri wisuda ahlul Quran. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.